udah kenal sama Tuhan, Tuhan udah sangat baik kepada saya. Aku jatuh lagi ke dalam dosa. Tapi saudara, itulah alasan saya kenapa walaupun dunia di dalam situasi seperti ini, seperti tadi saudara, sering menolak saya ya, atas kejatuhan saya, sering menolak saya, sering mengata-ngatai saya dan lain sebagainya karena kesalahan saya. Tapi satu yang saya tahu, bagaimana keberadaan saya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Bagaimana keberadaan saya, Tuhan mau saya bangkit. Satu pesan dari kesaksian saya, apapun keadaan kita, mungkin saat ini kita jatuh, ayo kita sama-sama berjuang. Amin. Nah, saya rasa di dalam kehidupan ini kita akan terus berproses. Ya, walaupun saya tahu di tempat ini proses kita banyak, tapi Tuhan mau proses kita bukan proses yang nol, tapi proses yang dari 1 menjadi 10. Amin. Amin. Mungkin itu kesaksian saya. Pada intinya Tuhan Yesus sangat baik bagi saya dan keluarga dan bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, kesaksian yang sangat memberkati kita, membanggakan kita. Masih ada teman-teman yang mau bersaksi? Dari kesempatan paman kita. Halo. Dunia boleh melelahkan, tetapi Tuhan melelahkan. Dunia boleh menghancurkan, tetapi Tuhan memberikan. Haleluya. Ya, terima kasih saudaraku atas waktu yang diberikan. Dan saat ini saya mau bersaksi tentang saya kuat di dalam Tuhan Yesus. Yang mana di semua kita sudah tahu bagaimana kesaksian saya tentang perjalanan hidup rumah tangga saya. Terlalu banyak lika-liku, terlalu banyak gelombang dan badai yang menerpa di rumah tangga saya. Karena bagaimanapun juga saat ini di rumah tangga saya sudah ditinggal oleh temannya, oleh kapten, dan dia berada di tengah laut, di tengah samudera yang begitu ganas. Maklum akan banyak gelombang yang akan menerpa. Dan memang gelombang itu sudah ada, saudara. Tetapi apa prinsip saya tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Memang terlalu banyak orang akan berencana meninggalkan kita, dunia akan membenci kita, tetapi kita percaya apa kata Tuhan Yesus. Sebelum dunia membenci kamu, mereka telah dahulu membenci aku. Kamu akan dianiaya, kamu akan ditinggalkan, bahkan dalam nama kamu akan dibunuh. Percaya. Motivasi dari Tuhan Yesus kepada kita, bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dunia hanya sebentar, tetapi kehidupan kita tidak percaya. Percayalah kita semua kuat dalam Tuhan Yesus. Di saya saat ini, saya kuat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, saya mau juga. Selanjutnya kita siapkan hati kita sebagai Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita membuka hati kita agar kuasa Tuhan penuhi tempat ini. Bapa, kami mau Tuhan mengalami lawaan Bapa, serta kami mendengar firman Tuhan di setiap kami Bapa. Yesus nyatakan kuasa Tuhan. Haleluya. Mari kita menyiapkan hati kita sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kita katakan
Terima kasih Tuhan, kau kepada kami Tuhan kesempatan, kesehatan, kemauan untuk beribadah kepada-Mu di siang hari ini Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kami semuanya Tuhan. Ampuni segala kelakuan kami yang berkenan hati-Mu Tuhan. Pulihkan, sucikan, kuduskan apa seluruh Tuhan kami semuanya. Dan penuhi kami semuanya roh Bapa. Pekerjaan roh dan penuhkan semuanya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urangi Bapa kami di kuasa dan kudus-Mu, supaya kami itu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menyampaikan kesehatan kepada kami Tuhan. Ikut Bapa yang berkata-kata melalui mulut hamba ini Tuhan. Hamba ini Tuhan terbatas, dan kuasa itu terbatas. Cuma di kehidupan kami ini menjadi berkat di tengah hidup kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berpindah dari Kau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur dan berdoa. Amin. Salam saudara kekasih. Apa kabar saudara? Ada sukacita saudara? Harus ada sukacita saudara ya. So, kita bisa menang setan saudara ya. Karena setan terus membuat kita susah pikiran. Jadi harus kita bisa menang mengalahkan setan saudara ya. Amin. Di sini tema hari raya Pentakosta memang sudah lewat ya. Kemarin ada sembilan ini hari raya Pentakosta. Dan kalau sudah lewat, saya pengen menyampaikan firman ini di tengah-tengah ibadah kita. Karena Roh Kudus yang menguatkan kita saat kita menjalani kehidupan sehari-hari saudara ya. Amin. Jadi di dalam hari raya Pentakosta, di dalam hari raya Paskah, ragi atau dosa disingkirkan. Imamat 23 ayat 6. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Di dalam hari raya Paskah, dosa atau ragi disingkirkan. Di dalam hari raya Pentakosta, tepung dan ragi dicampur dan dibakar di dalam hari raya Pentakosta, tepung dan ragi dicampur dan dibakar. Imamat 23 ayat 16 sampai 17. Sampai pada hari sesudah ayat 16, 23. Sampai pada hari yang masih 50 hari, lalu kamu harus membakar sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 roti dibuka, harus keluar dari 20 batu yang baik, atau campur dengan ragi, sebagai ubah kehidupan. Amin. Di sini tadi di dalam ayat 16 di sini dikatakan sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. 50 hari di dalam hari raya Pentakosta itu saudara ya. Nah, jadi sudah hari raya kenaikan, sudah hari raya kebangkitan dahulu. Nah, 10 hari baru sudah raya kenaikan. Baru hari raya Pentakosta raya ke-50. Nah, sudah namanya pencobaan Roh Kudus ya saudara ya. Memang sudah lewat hari kemarin tanggal 9 yang hari raya Pentakosta. Tapi saya pengen mau menyampaikan kebenaran firman ini di tengah-tengah ibadah kita saksi hari ini. Jadi Kisah 2 ayat 4 ya. Nah, di sini dikatakan di dalam hari raya Pentakosta tepung dan ragi dicampur dan dibakar. Artinya hidup kita yang penuh dosa, yang penuh ragi, dibakar dengan api Roh Kudus. Amin. Dan diubah karakter kita, bertobat dan dipulihkan oleh Roh Kudus. Nah, kita yang
penuh dosa, penuh ragi, dibakar oleh api Roh Kudus. Jadi kita harus memang terus kita bertobat. Memang di dalam setiap hari pasti ada kesalahan kita, walaupun di hati, lalu perkataan kepada sesama, kepada teman kita sesama saudara. Jadi terus kita dibakar oleh api Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini bahasa Roh, kita tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Oleh Roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Jadi di dalam Roma 8 ayat 26-27. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 7. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi di sini ada dosa kita yang tidak perlu orang tahu, tapi Tuhan tidak dipertontonkan kepada umum. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan. Tapi kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan. 1 Yohanes 1:9. Yohanes suratan 1:9, bukan Injil, suratan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kesalahan kita. Jadi kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan saudara raya dan kepada sesama juga. Kalau kita bersalah kepada sesama, itu dosa kita kepada sesama kepada Tuhan juga saudara raya. Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita saudara raya. Jadi saat kita banyak melakukan pelanggaran atau dosa dengan dosa kita kepada Tuhan. Karena awal dari pemulihan adalah keterbukaan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu memperbaiki sampai ke dalam hati kita, direstorasi oleh Tuhan agar luka batin kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi di dalam banyak hal banyak kita berdosa saudara, baik dengan perkataan kepada sesama, baik dengan di hati itu yang tidak diketahui orang, tapi Tuhan tahu bagaimana hati kita kepada seseorang. Jadi kita harus memang dosa kita saudara ya. Apalagi saudara satu kamar, mungkin berbagai memang banyak kelakuan saudara ada di saudaranya. Kalau kita di masing-masing, ya benar. Tapi kalau saudara satu kamar, mungkin berbagai banyak hal kelakuan seseorang kepada saudara kan. Jadi di sini di dalam hati kadang jengkel, tapi tidak tahu orang kan, tapi Tuhan tahu bagaimana sikap si A kepada saya, bagaimana sikap si B kepada saya. Tuhan tahu walaupun orang tidak tahu, walaupun sesama kawan kita ini yang menyakiti kita tidak tahu, kita sudah sakit, tapi perlu kita belajar, mengaku dosa kepada Tuhan. Tuhan tahu di hati kita ini bagaimana kita sesama, tak jahat atau tidak. Jadi melalui kejahatannya kita mau mengaku dosa kepada Tuhan, kita mengampuni dia, harus kita bersabar menghadapi dia saudara. Mungkin di kamar saudara, satu kamar saudara semua kan, mungkin ada kelakuan saudara, kelakuan kawan kepada saudara yang tidak menyenangkan hati saudara, mungkin saudara kebencian kepada sesama. Tapi Tuhan tahu hatimu benci kepada sesama, kepada orang ini. Manusia atau kamu tidak tahu itu. Tapi kita harus memang bisa mengampuni dosa kita kepada Tuhan.
Tuhan tahu isi hati kita saudara ya. Walaupun saudara kita ini tidak tahu masa kita sakit hati oleh sikapnya, oleh perkataannya saudara ya. Jadi kita harus mau memang mengampuni saudara ya. Jadi saat kita mau mengampuni, dari 1 Yohanes 1:9 tadi, Tuhan mau mengampuni di saat kita mengampuni dosa kita, Tuhan mau mengampuni kita dan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan menyucikan hati kita dari segala kejahatan, dari segala hal yang buruk saudara ya. Jadi saudara, walaupun manusia tidak tahu hati jahat kepada sesama, tapi Tuhan tahu. Di saat saudara punya jahat kepada sesama, ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa. Aku sudah benci kepada si A, si B. Ampuni aku Tuhan, tolong Tuhan. Mari Roh Kudus, mari perintah kepada aku Tuhan, memulihkan hati Tuhan, Bapak memperbarui hati Tuhan. Bapak membuat saya, Bapak bertobat. Bertobat ini bukan hanya 1 kali. Setiap hari kita bisa bertobat kalau ada kesalahan kita kepada sesama. Karena Tuhan tahu hati kita bagaimana jahatnya, bagaimana sakit hati kita kepada sesama. Jadi bertobat kita setiap hari saudara ya. Saat kita bertobat ini, Tuhan mengampuni kita serta mau mengaku dosa kita kepada sesama saudara ya. Mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuni kita dan mensucikan kita dari segala kesalahan kita saudara ya. Jadi bisa kita bersalah ini, Tuhan tidak mempertontonkan kesalahan kita ini kepada umum, tapi Tuhan tahu bagaimana hati kita. Di sini dikatakan awal dari pemulihan adalah keterbukaan kita kepada Tuhan. Tuhan mau memperbaiki hati kita sampai ke dalam hati kita, direstorasi oleh tenaga kita, dan luka batin kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku ini banyak kesalahan Tuhan. Walaupun melalui hati kepada si A, si B, ampuni aku Tuhan. Perbarui hati Tuhan. Mari Roh Kudus, kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita saudara ya. Karena Roh Kuduslah yang bisa melihat hati kita ke dalam sampai ke dalam hati kita saudara ya. Jadi di Roma 8 yang kita pelajari, Roma 8, 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan firman-firman yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi biarlah Roh Kudus yang berdoa untuk kita kepada Tuhan, karena kita tidak tahu cara berdoa kepada Tuhan, tapi Roh Kudus yang berdoa kepada kita untuk Tuhan, karena kita banyak kelemahan, kekurangan, banyak kepahitan di hati. Dan kalau Roh Kudus berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyelidiki semua isi hati kita saudara ya. Jadi harus kita perlu bertobat setiap hari. Perlu kita menyelidiki hati kita. Nah, karena Tuhan tahu apa isi hati kita saudara ya. Jadi kita harus memang mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau kita lihat agak diam saudara kita ada kesalahan lain, ada kesalahan gua kayaknya dia malu sama aku. Nah, kita mengaku dosa ada kesalahan lain, minta maaf yang lain, minta maaf yang banyak. Yang namanya kan hati dari dalam keluarga pesan saudara ya. Jadi banyak kelemahan kita di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari ini, karena yang tidak kita sengaja pun perasaan kita benar kita, tapi perasaan orang kita salah. Jadi mari kita menyelidiki isi hati kita. Kalau saat kita mengaku dosa kepada sesama, mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan kita saudara ya. Jadi marilah kita undang Roh Kudus mengobati hati kita. Efesus 3 ayat 16.
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang di dalam kamu. Jadi sinilah kita saudara, kita undang Roh Kudus mengobati hati kita, menguatkan kita dan memberikan kepada kita hati yang taat, supaya kita bisa bertobat, saudara ya. Kita undang Roh Kudus mengobati hati kita. Jadi di sini memang bukan mengobati di sini, tapi menyembuhkan. Di ayat 16, Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan menyembuhkan kamu oleh Roh-Nya yang di dalam kamu, oleh Roh-Nya yang di dalam batinmu. Nah, jadi Roh Kuduslah yang menguatkan kita, menyembuhkan kita, supaya kita bisa kuat, supaya kita tidak benci kepada seseorang. Kita undang Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Roh Kudus itu yang menguatkan kita, menolong kita, menghiburkan hati kita, saudara ya. Jadi di sini 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Jadi sampai ayat 4. Supaya siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau dalam bahasa roh, kalau berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Karena kita berkata-kata dengan Allah, jadi membangun sendiri. Tapi kalau membuat atau khotbah, kita membangun jemaat. Jadi kita harus berbahasa roh. Bahasa roh itu kan membangun diri sendiri karena kita berkata-kata kepada Allah, bukan dari diri kita sendiri. Karena bahasa roh kita kadang tidak mengerti. Tapi roh itu yang mengaruhkan kepada kita perkataan yang roh kepada kita saudaranya. Jadi kita harus memang bisa membangun sendiri dari bahasa rohnya saudaranya. Mari kita undang Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus, kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Dia menolong kita. Roh Kudus, Roh penolong bagi kita. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh penolong itu roh penghibur, roh yang menguatkan kita, saudara ya. Yohanes 14 ayat 16 dari saudara ya, perhatian. Jadi roh itu roh penolong bagi kita, roh penghibur yang menguatkan kita, yang menghibur kita, saudara ya. Jadi jangan saudara merasa sedih di tempat ini, saudara ya. Undang Roh Kudus dalam hidupmu. Roh Kudus juga yang menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, saudara ya. Jadi kesimpulannya, Roh Kudus turun ke atas kita, kita diubah karakter kita, membuat kita kuat mengalami penderitaan, membuat kita mengerti firman Allah. Kita diberikan hati yang taat melakukan firman Allah. Kita bisa menolak dosa. Kita
kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Aku bersaksi di Ngasih saudara. Amin. Amin. Bersaksi bersama dia. Kemarin ada guru masih beban di lubang, jadi dia tak bisa jalan. Jadi yang dalam nah, jadi suaminya ada selingkuhannya. Jadi tinggalkanlah ini, jadi tidak bisa jalan ini. Jadi dapat rumahnya. Jadi aku hanya kita berbeda sama itu. Jadi sebelum saya membawakan hatinya ini, kami bernyanyi lah. Roh Kudus kau di sini. Sepanjang kami ini bernyanyi dan sambil menyembah, harus bernyanyi sambil menyembah. Kata saya ini, beda. Lihat tulis belakangmu, kata dia. Dalam saat kami menyembah ini, lihat tulis di depan belakangmu, kata. Jadi dua kata ini, kan saling seperti itu. Nah, dalam nama Yesus, sembuhkanlah Tuhan kaki Eden ini. Oh, dari belum Yesus kaki Eden sudah disembuhkan oleh Yesus. Sembuhkan ya Tuhan.